Tidak semua lift di dunia ini terlihat normal dan aman. Ada beberapa yang kalau kamu naiki, rasanya ingin mundur saja. Soalnya ada yang benar-benar berada di tepi jurang. Ada juga yang dikelilingi kaca dan sangat tinggi, sampai-sampai kamu bisa gemetar saat naik. Dan di video ini, mari kita bahas satu persatu beberapa lift paling menakutkan di dunia. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau minta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe Arvin Polo TV. Itu sudah sangat membantu kami para content creator. Jadi, mari kita mulai. Nomor 1, Bailong Elevator, Tiongkok. Di sebuah gunung terkenal di Tiongkok, ada lift yang dipasang langsung di sisi tebing batu yang sangat tinggi. Kalau kamu melihatnya dari bawah, rasanya mustahil ada lift di sana. Lebih menakutkan lagi karena hanya kaca yang memisahkanmu dengan jurang yang sangat dalam. Namanya adalah Bailong Elevator atau 100 Dragons Elevator. Menurut Guinness World Records, ini adalah lift luar ruangan tertinggi di dunia. Tingginya lebih dari 300 meter. Sebenarnya, ini bahkan lebih tinggi dari Menara Eiffel. Di awal perjalanan, rasanya seperti lift biasa karena masih berada di dalam gunung. Sekitarnya gelap dan tertutup. Tapi sebentar lagi, pemandangannya tiba-tiba terbuka. Dan disitulah rasa tegang mulai muncul. Dalam sekejap, kamu akan melihat jurang yang sangat dalam dan batu-batu raksasa yang tampak seperti melayang di atas awan. Katanya, tempat ini juga menjadi inspirasi untuk Floating Mountains di film Avatar. Karena pemandangan tiba-tiba terbuka, banyak turis yang langsung berteriak atau berpegangan erat di dalam lift. Lift ini mampu mengangkut hampir 50 orang setiap perjalanan. Dan perjalanan naik gunung yang dulunya hampir 2 jam, sekarang hanya lebih dari 1 menit dengan menggunakan lift. Tapi saat pertama kali dibuat, banyak juga yang menentang. Ada yang bilang kalau lift ini bisa merusak keindahan alami gunung. Lift ini bahkan sempat ditutup sementara dulu karena masalah keamanan dan lingkungan. Tapi setelah inspeksi dan peninjauan, akhirnya diizinkan beroperasi kembali. Dan sampai sekarang, jutaan turis sudah pernah naik lift ini. Tapi meskipun begitu, rasanya tetap berbeda saat kamu berada di dalam lift kaca ini sambil melihat tanah di bawah semakin menjauh. Nomor 2. Aquadome, Jerman. Di Berlin, Jerman, dulu ada sebuah hotel yang punya lift unik di dalamnya. Di tengah lobi mereka ada akuarium raksasa yang penuh dengan ikan tropis dan berbagai makhluk laut lainnya. Dan yang lebih unik lagi, ada lift tepat di tengah akuarium itu. Saat orang-orang naik, mereka dikelilingi oleh ikan-ikan dari segala arah. Rasanya seperti berada di bawah laut saat berada di dalam lift. Menurut laporan dari Reuters dan BBC, akuarium itu berisi lebih dari 1 juta liter air. Dulu, ini juga salah satu akuarium silinder terbesar di dunia. Tapi pada Desember 2022, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pada dini hari, akuarium raksasa itu tiba-tiba meledak. Dalam hitungan detik, air dalam jumlah sangat banyak mengalir keluar. Kaca-kaca hotel pecah, lobi kebanjiran, dan airnya bahkan sampai ke jalan di luar. Beberapa tamu hotel terbangun karena mereka mengira ada gempa bumi atau ledakan besar. 2 orang terluka akibat serpihan dan pecahan kaca yang berterbangan. Namun secara ajaib, tidak ada yang meninggal dalam insiden tersebut. Ribuan ikan tidak selamat setelah akuarium itu rusak. Menurut para penyelidik, kemungkinan besar bahan akrilik akuarium itu sudah melemah karena usianya yang sudah lama. Sampai sekarang, akuarium itu belum bisa dikembalikan seperti semula. Dan lift yang dulunya memberikan pengalaman seperti di bawah air, sekarang hanya menjadi kenangan dari salah satu bencana lift paling unik di dunia. Nomor 3, Scenic Railway, Australia. Ini bukan lift biasa, dan ini juga bukan perjalanan kereta biasa. Di Blue Mountains, Australia, ada sebuah rel kereta yang sangat curam sehingga banyak turis merasa seolah-olah mereka langsung jatuh menuruni gunung. Namanya adalah Scenic Railway. Menurut informasi pariwisata resmi New South Wales, ini adalah salah satu rel kereta penumpang paling curam di dunia. Saat kereta ini turun menuju lembah Jamieson, orang-orang merasa seperti turun lurus ke bawah. Apalagi jika diatur ke mode yang mereka sebut cliffhanger. Dan disitulah rasa tegang mulai muncul. Dalam pengaturan itu, gerbongnya jadi lebih miring ke depan. Jadi penumpang yang duduk di depan hampir langsung melihat jurang di depan mereka. Hanya dalam beberapa detik, rasanya seperti lantai di bawahmu akan hilang. Banyak orang langsung berpegangan pada sandaran tangan saat kereta turun di rel. Yang lain malah menutup mata sepanjang perjalanan. Lebih menakutkan lagi karena atap gerbongnya terbuat dari kaca. Saat kamu turun, kamu bisa melihat batu-batu tinggi dan dinding tebing yang hampir menyentuh kepalamu. Tapi yang lebih unik adalah sejarahnya.
Pada tahun 1800-an ini tidak dibuat untuk turis, ini dibuat untuk para penambang batu bara yang bekerja di bawah gunung pada masa itu. Mereka hanya menggunakan gerobak terbuka saat turun di jalur yang curam untuk menambang batu bara. Dan menurut laporan sejarah lokal, rel kereta api itu sangat curam pada waktu itu. Jadi kadang-kadang gerobak-gerobak itu meluncur turun hampir tanpa kendali. Karena itu beberapa penambang dulu menyebutnya sebagai setan gunung. Akhirnya, tempat ini dijadikan objek wisata setelah Perang Dunia II dan sudah beberapa kali diperbaiki serta dibuat lebih aman. Tapi meskipun sekarang sudah dimodernisasi, rasa takut tetap saja ada ketika kamu merasakan kereta itu terus menurun sementara di depanmu hanya ada jurang. Dan meskipun terdengar mengejutkan, masih ada 100.000 wisatawan yang secara sukarela memilih pengaturan paling menakutkan setiap tahunnya. Nomor 4, Tram Gateway Arch, Amerika Serikat. Di St. Louis, Missouri, ada sebuah lengkungan raksasa yang sangat terkenal di Amerika. Namanya adalah Gateway Arch. Menurut National Park Service, ini adalah monumen tertinggi di Amerika Serikat. Tapi untuk sampai ke area observasi di puncaknya, kamu harus naik salah satu sistem lift yang paling sempit dan paling unik di dunia. Bukan lift biasa yang digunakan di sini. Sebaliknya, kamu akan naik kapsul kecil yang hanya cukup untuk 5 orang. Saat kamu sudah di dalam, rasanya seperti berada di mesin cuci kecil atau kapsul kapal selam. Langit-langitnya rendah, ruangannya sempit, dan para penumpang di dalamnya hampir saling berdempetan. Saat tram naik ke dalam lengkungan, kapsulnya berputar dan miring mengikuti lekukan struktur. Karena itu, banyak pengunjung yang baru pertama kali datang merasa gugup saat mendengar suara roda gigi, rantai, dan motor di dalam struktur baja tersebut. Bagi mereka yang menderita klaustrofobia atau takut pada tempat sempit, ini disebut-sebut sebagai salah satu pengalaman naik lift yang paling tidak nyaman yang bisa dirasakan. Dan yang lebih menegangkan, saat kamu naik, kamu tahu bahwa kamu berada di dalam struktur baja yang sempit ratusan kaki di atas tanah. Menurut informasi resmi dari Gateway Arch, sistem tram yang pertama kali dibuka pada tahun 1960-an masih digunakan hingga sekarang. Dan meskipun jutaan orang telah menaikinya selama beberapa dekade, masih banyak yang mengatakan bahwa perjalanan naik ke atas lebih menakutkan daripada pemandangan di puncaknya sendiri. Nomor 5, Falkirk Wheel, Skotlandia. Kalau kamu pikir lift di daftar ini hanya untuk manusia, di Skotlandia ada lift yang benar-benar untuk kapal. Namanya adalah Falkirk Wheel. Ini adalah lift kapal raksasa yang berputar dan menghubungkan 2 kanal di Skotlandia. Alih-alih menggunakan sistem kunci biasa, seluruh perahu bersama airnya diangkat ke atas dengan cara diputar. Dan ya, saat para turis berada di dalam perahu, mereka perlahan-lahan diangkat ke udara sementara seluruh struktur berputar. Mirip seperti biang lala raksasa, tapi yang naik adalah perahu. Menurut informasi teknik resmi dari proyek ini, ketinggian pengangkatannya mencapai hampir 35 meter. Dan meskipun struktur ini sangat berat, gerakannya ternyata sangat mulus. Saat berputar, gondola air tetap sejajar, sehingga air di dalamnya hampir tidak bergerak. Tapi meskipun ini stabil, rasanya tetap berbeda saat kamu tahu kamu berada di dalam perahu yang tergantung di udara. Sementara struktur logam raksasa perlahan berputar di sekitarmu. Saat baru dibuka pada awal tahun 2000-an, banyak insinyur yang terkesima karena desainnya yang unik. Dan hingga sekarang, ini tetap menjadi salah satu sistem transportasi paling unik di seluruh dunia. Meskipun ini bukan yang paling menakutkan dalam daftar, tapi pasti ini salah satu yang paling unik. Nomor 6, Hamid Swan, Elevator, Swiss. Di Swiss ada sebuah lift yang seolah-olah langsung membawa kamu naik ke langit. Lift ini menempel di sisi tebing yang sangat tinggi dekat Danau Lucerne. Dan saat kamu berada di dalamnya, hampir hanya angin dan jurang yang bisa kamu lihat saat naik ke atas. Lift ini disebut Hamid Swan Elevator. Menurut informasi pariwisata resmi Swiss, ini adalah lift outdoor tertinggi di Eropa. Tingginya lebih dari 150 meter dengan jalur naik yang lurus ke atas. Tapi yang lebih menegangkan, lift ini tidak tertutup seperti lift gedung pada umumnya. Lift ini berada di tebing terbuka. Saat naik, kamu bisa merasakan angin di sekitarmu dan melihat jelas danau yang sangat dalam di bawah. Kalau cuaca sedang berangin, kadang-kadang penumpang bisa merasakan sedikit gerakan pada lift. Di saat seperti itu, orang-orang jadi makin erat berpegangan pada pegangan lift. Lebih mengejutkan lagi kalau kamu tahu bahwa lift ini pertama kali dibangun pada awal 1900-an. Artinya,
Sudah lebih dari 100 tahun lift ini digunakan. Tentu saja, lift ini sudah beberapa kali diperbaiki dan dimodernisasi supaya lebih aman. Tapi masih banyak orang yang merasa gugup saat memikirkan mereka naik di tepi tebing menggunakan lift yang sudah berusia lebih dari 1 abad. Di bagian akhir perjalanan, dinding batunya tiba-tiba hilang. Saat melihat ke samping yang terlihat hanya udara terbuka di sekeliling. Rasanya seperti kamu tergantung di udara. Dan saat sampai di atas, kamu akan melihat pemandangan luas pegunungan Alpen dan Danau Lucerne. Pemandangannya indah, tapi bagi sebagian orang, rasa gugup masih lebih kuat daripada rasa senang. Nomor 7, Luxor Inclinator, Las Vegas. Ketika kita memikirkan lift, secara otomatis yang terlintas di pikiran kita adalah naik atau turun. Tapi di sebuah hotel di Las Vegas, liftnya bergerak secara miring. Dan itulah alasan kenapa banyak pengunjung yang baru pertama kali datang merasa canggung di sini. Soalnya Luxor Hotel berbentuk seperti piramida raksasa. Karena dinding bangunannya miring, tidak bisa menggunakan lift vertikal biasa. Makanya mereka membuat yang disebut inclinator. Ini seperti lift yang bergerak secara diagonal di sisi piramida. Awalnya terdengar seperti hal yang sederhana saja. Tapi kalau kamu sudah di dalam, rasanya beda banget. Saat naik, kamu bisa merasakan gerakannya nggak normal. Seolah-olah ada yang salah dengan keseimbangan tubuhmu. Soalnya otak kita sudah terbiasa kalau lift itu naik lurus ke atas. Tapi di sini, naiknya miring, sambil kamu melihat ruang terbuka yang sangat besar di tengah hotel. Dan karena bagian dalam piramida itu kosong, atriumnya di bawah sangat luas. Saat perjalanan naik, rasanya seperti kamu tergantung di udara dengan jurang yang sangat dalam di bawah. Ada beberapa turis yang langsung berpegangan ke dinding karena mereka merasa akan terpleset. Menurut informasi hotel, sistem ini sudah digunakan sejak tahun 1990-an dan sampai sekarang masih menjadi salah satu elevator paling unik di Las Vegas. Ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi pasti ini salah satu yang paling aneh rasanya. Nomor 8, Santa Justa Lift, Portugal. Di tengah jalan-jalan sempit di Lisbon, Portugal, ada sebuah menara elevator tua yang tampak seperti langsung dari abad ke-19. Namanya adalah Santa Justa Lift. Ini adalah salah satu landmark paling terkenal di Lisbon dan masih digunakan sampai sekarang. Sekilas, ini tampak seperti bangunan tua yang indah. Tapi ketika kamu sudah di atas, disitulah kamu akan merasakan betapa menegangkannya tempat ini. Lift ini terbuat dari baja dan pertama kali dibuka pada awal 1900-an. Dan menurut catatan pariwisata lokal, ini adalah salah satu lift vertikal tua yang masih tersisa di kota. Saat kabin kayu naik, kamu bisa mendengar suara mekanisme tua dan besi di sekitarnya. Ada suara berderit, ada juga dengungan mesin. Dan karena menara ini terbuka, kamu bisa melihat jalanan di bawah dengan jelas saat naik. Di area observasi di atas, banyak turis yang senang dengan pemandangan Lisbon. Tapi bagi sebagian orang, mereka lebih berpikir tentang seberapa tua struktur tempat mereka berdiri. Dan meskipun sudah digunakan lebih dari 1 abad, operasinya masih terus berjalan hingga sekarang. Nomor 9, Lift Paternoster Eropa. Ini mungkin adalah lift yang paling unik di seluruh daftar ini. Karena tidak memiliki pintu, juga tidak ada tombol. Dan yang paling penting, lift ini tidak pernah berhenti. Lift Paternoster ini seperti tali yang terus bergerak. Ini adalah rantai yang terus berputar dengan kompartemen-kompartemen kecil. Saat lift ini bergerak, kamu harus naik saat sedang berjalan. Dan kamu juga harus turun saat lift masih bergerak. Jika kamu tidak segera turun di lantai yang tepat, kamu akan terus berputar naik dan turun bersama sistemnya. Seperti conveyor belt, tapi ini adalah lift. Menurut laporan di Eropa, risiko kecelakaannya lebih tinggi dibandingkan lift biasa. Itulah sebabnya sebagian besar sistem Paternoster baru telah dilarang sejak tahun 1990. Namun hingga sekarang, masih ada beberapa yang beroperasi di Jerman, Republik Ceko, dan beberapa bagian lain di Eropa. Yang paling menakutkan di sini adalah mesin tua ini seolah-olah tidak peduli apakah kamu sudah siap atau belum. Kamu harus benar-benar tepat waktu saat naik dan turun. Kalau kamu salah langkah, kamu bisa jatuh atau terjepit. Tapi meskipun begitu, masih banyak orang yang menggunakannya setiap hari. Seolah-olah itu hal yang biasa saja. Dan untuk turis yang baru pertama kali, ini adalah salah satu pengalaman naik lift yang tidak akan mereka lupakan begitu saja. Nomor 10, Skyview, Swedia. Di Stockholm, Swedia, ada sebuah gedung putih raksasa yang terlihat seperti bola besar yang diletakkan di tengah kota. Bangunan ini sekarang disebut Avicii Arena, sebelumnya dikenal sebagai Ericsson Globe. Menurut catatan resmi, ini adalah salah satu bangunan hemisfer terbesar di dunia. Tapi yang lebih unik lagi, ada gondola kaca yang merayap di bagian luar struktur bulat itu.
Seperti ada dua kapsul transparan yang perlahan naik di sisi gondola raksasa itu. Dan disitulah rasa tegang mulai dirasakan oleh beberapa turis. Soalnya saat gondola naik, gerakannya tidak lurus, tapi naiknya melengkung. Awalnya terlihat biasa saja, tapi semakin naik, sudut gondola makin curam sampai kamu merasa seperti tergantung di sisi bola raksasa. Dan karena sekelilingnya terbuat dari kaca, kamu bisa melihat dengan jelas betapa tingginya dari bawah. Menurut informasi pariwisata Stockholm, seluruh perjalanan ini berlangsung sekitar 20 menit. Sekitar 100.000 pengunjung naik wahana ini setiap tahun. Ini juga tidak berbahaya. Sistemnya sepenuhnya tertutup dan modern. Tapi menurut banyak turis, rasanya memang berbeda saat bergerak di permukaan melengkung sebuah gedung raksasa. Seolah-olah keseimbangan tubuhmu terasa kacau saat naik ke atas. Bahkan ada beberapa orang yang tidak berani melihat ke bawah selama perjalanan. Dan ketika kamu sudah sampai di puncak, kamu bisa melihat pemandangan luas Stockholm dan pulau-pulau di sekitarnya. Pemandangannya sangat indah. Tapi itu hanya untuk sebagian orang. Satu kali perjalanan saja sudah cukup, tidak perlu diulang lagi. Nomor 11, Imponeng Mine Elevator, Afrika Selatan. Kalau lift-lift lain di daftar ini naik ke tempat yang tinggi, yang satu ini justru langsung turun ke bawah tanah. Dan bukan hanya sekedar ke bawah tanah, tapi ke salah satu tambang emas terdalam di seluruh dunia. Tambang emas Imponeng di Afrika Selatan ini mencapai hampir 4 km ke bawah permukaan bumi. Menurut laporan dari industri pertambangan dan sumber internasional, untuk sampai ke sana, para penambang harus naik lift kandang baja raksasa. Dan ini mungkin salah satu perjalanan lift yang paling menakutkan yang bisa dialami manusia. Di dalam kandang, orang-orang berdesakan sementara lift itu turun dengan cepat di poros vertikal yang gelap. Tidak ada pemandangan, tidak ada cahaya di luar, hanya baja, suara mesin yang berdengung, dan kegelapan yang pekat. Pada penurunan pertama lift, lebih dari 2.000 meter langsung turun hanya dalam beberapa menit. Saat turun, para penumpang merasakan tekanan di telinga dan perut tiba-tiba terasa berat karena kecepatan turunnya. Dan itu belum berakhir di situ. Setibanya di dasar shaft pertama, para penambang harus pindah ke lift lain dan kendaraan bawah tanah agar bisa mencapai bagian tambang yang lebih dalam lagi. Di bagian paling bawah, batu di sekitarnya sangat panas karena kedalaman tempat tersebut. Menurut laporan pertambangan, suhu di sana bisa mencapai sangat tinggi. Makanya mereka juga menggunakan sistem pendingin supaya terowongan tetap bisa dihuni. Dan karena kedalaman tambang, kejadian seismik kecil atau getaran tanah juga biasa terjadi di sana. Pada tahun 2020, menurut laporan, beberapa penambang meninggal setelah terjadi insiden seismik bawah tanah di tambang tersebut. Jadi bagi mereka yang bekerja di sini setiap hari, bukan hanya panas dan sesak yang menjadi musuh mereka, tapi juga bahaya yang dibawa oleh bagian bawah bumi itu sendiri. Dan meskipun beberapa penambang sudah terbiasa dengan lift ini, banyak jurnalis dan pengunjung pertama kali yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu perjalanan paling menakutkan yang pernah mereka alami. Karena saat kamu turun ke lubang yang sangat dalam dan hampir tak berujung gelapnya, hanya satu hal yang terpikirkan olehmu. Jika sesuatu terjadi pada lift itu, kamu tidak punya jalan keluar lain. Nomor 12, Strepitio Boat Lift, Belgia. Di Belgia ada lift yang bukan manusia yang utama diangkutnya. Lift ini mengangkat kapal. Namanya adalah Strepitio Boat Lift dan menurut informasi pariwisata resmi di Wallonia, ini adalah salah satu boat lift terbesar di Eropa. Idenya sederhana saja. Jika ada tongkang atau kapal kanal besar yang perlu naik dari kanal yang lebih rendah ke kanal yang lebih tinggi, kapal itu tidak perlu lagi melewati banyak pintu air tua. Sebaliknya, kapal akan masuk ke dalam sebuah tangki air yang sangat besar. Setelah itu, gerbang akan ditutup. Seluruh tangki bersama air dan kapal di dalamnya perlahan-lahan akan terangkat ke atas, seperti elevator. Tapi yang diangkat adalah sebuah kapal utuh. Ketinggian pengangkatannya lebih dari 70 meter. Artinya, saat kamu berada di dalam kapal wisata, kamu akan merasakan tanah di bawah perlahan-lahan menjauh. Prosesnya tidak cepat, juga tidak terasa goyang, tapi tetap saja menegangkan, membayangkan kamu berada di dalam kapal yang mengapung di atas air, sementara air itu sendiri sedang diangkat ke udara oleh mesin raksasa. Proses lama yang dulu harus melewati banyak pintu air tua, kini dipercepat oleh boat lift modern ini. Dan bagi para insinyur, desainnya sangat luar biasa. Tapi bagi penumpang biasa, ceritanya berbeda. Karena ketika kamu melihat ke samping dan menyadari bahwa kamu sudah sangat tinggi di atas kanal, sulit untuk tidak berpikir betapa besar kepercayaan yang kamu berikan pada baja, kabel, beton, dan rekayasa teknik.
Nomor 13, lift Burj Khalifa, Dubai. Kalau bicara soal ketinggian, sulit mengalahkan Burj Khalifa di Dubai. Menurut Guinness World Records, ini adalah gedung tertinggi di dunia. Tingginya lebih dari 800 meter. Dan karena tingginya seperti itu, lift biasa tidak cukup di sini. Dibutuhkan lift yang sangat cepat, sangat halus, dan mampu membawa orang ke lantai yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Di Burj Khalifa, lift menuju dek observasi naik dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kamu sudah berada di bagian gedung yang sangat tinggi. Biasanya, penumpang merasakan tekanan di telinga saat naik, seperti saat pesawat naik dengan cepat. Tapi ini tidak berbahaya. Sistemnya dirancang agar senyaman mungkin. Tapi rasanya tetap berbeda ketika kamu tahu kamu berada di dalam lift yang naik ke gedung tertinggi di dunia. Dan ada satu hal lagi yang tidak selalu terpikirkan oleh para turis. Gedung-gedung yang sangat tinggi akan sedikit bergerak saat angin kencang. Itu normal dalam dunia teknik. Bukan berarti gedungnya tidak aman. Memang harus ada sedikit pergerakan supaya bisa menahan tekanan angin. Tapi kalau kamu yang berada di atas dan tahu bahwa seluruh struktur sedikit bergerak, pasti rasanya deg-degan. Kalau cuacanya cerah, pemandangan dari atas sangat indah. Kamu bisa melihat Dubai, laut, dan gurun di kejauhan. Tapi kalau ada badai pasir atau sekitarnya berdebu, kamu mungkin hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dan disitulah kamu akan merasakan bahwa semodern apapun liftnya, kamu tetap berada di dalam sebuah menara yang sangat tinggi yang berdiri di tengah gurun. Nomor 14, Tower of Terror. Ini sebenarnya bukan lift sungguhan untuk penggunaan sehari-hari. Ini adalah wahana taman hiburan. Tapi wahana ini dibuat untuk membuat orang merasakan salah satu ide yang paling menakutkan. Bagaimana jika lift yang kamu naiki tiba-tiba jatuh? Tower of Terror bisa ditemukan di beberapa taman Disney. Seluruh wahana ini seperti lift hotel tua yang tiba-tiba mengalami masalah. Kamu akan naik ke dalam kabin bergaya lift. Kabin ini akan naik perlahan, suasananya gelap, ada efek suara, ada lampu yang tiba-tiba mati. Dan meskipun kamu tahu sesuatu akan terjadi, kamu tidak tahu kapan tepatnya lift itu akan jatuh. Disitulah rasa takut muncul. Bukan hanya karena jatuhnya saja, tapi juga karena menunggu. Di beberapa versi wahana, pola naik dan turunnya berbeda-beda. Jadi meskipun kamu sudah pernah naik sebelumnya, kamu tetap tidak tahu kapan waktunya. Kadang naik dulu, kadang berhenti, lalu tiba-tiba jatuh. Dan pada saat itu, kamu akan merasakan tubuhmu terangkat dari kursi karena dorongan kuat dari turunan mendadak itu. Otakmu tahu ini wahana yang aman. Kamu tahu ini cuma wahana taman hiburan. Tapi ketika pintu lift sudah tertutup dan mulai naik dalam kegelapan, tubuhmu berkata lain. Nomor 15, Multi Elevator Germany. Di Jerman ada konsep elevator yang seolah-olah berasal dari masa depan. Ini disebut multi yang dikembangkan oleh TK Elevator. Dan yang unik di sini, tidak ada kabel tradisional. Pada elevator biasa, ada kabel yang menarik kabin naik dan turun. Tapi pada multi, ini menggunakan teknologi magnetik, mirip dengan ide yang digunakan pada kereta maglev. Karena tidak ada kabel, tidak hanya bisa bergerak naik dan turun, ini juga bisa bergerak ke samping. Artinya, kabin lift bisa naik, berpindah ke samping, lalu naik lagi ke toko lain. Ini seperti kereta di dalam gedung. Menurut TK Elevator, sistem ini sudah diuji di menara uji mereka di Rottweil, Jerman. Menara itu dibuat untuk teknologi lift yang canggih. Bagi para insinyur, ini adalah hal yang besar, karena di masa depan, lebih banyak kabin lift bisa bergerak dengan lebih sedikit shaft. Akan lebih menghemat ruang di gedung-gedung tinggi, dan desain pencakar langit akan menjadi lebih fleksibel. Tapi bagi penumpang biasa, pasti rasanya akan berbeda. Kita sudah terbiasa kalau lift hanya naik dan turun saja, itu yang normal. Tapi di sini, kamu berada di dalam kabin logam tanpa kabel tradisional. Dan tiba-tiba lift ini bergerak ke samping. Bukan karena ada kerusakan, tapi memang seperti itulah desainnya. Dan itulah alasan kenapa ini adalah lift paling unik di daftar ini. Bukan karena menakutkan karena sudah tua. Bukan karena menakutkan karena terlihat berbahaya. Menakutkan karena seolah-olah lift ini melanggar apa yang kita anggap sebagai gerakan normal dari sebuah lift. Selama bertahun-tahun, lift hanyalah sebuah kotak sederhana yang naik dan turun. Tapi dengan teknologi ini, seluruh konsep kita tentang bagaimana orang bergerak di dalam gedung-gedung tinggi bisa berubah. Dan mungkin suatu hari nanti, lift yang dulunya hanya bergerak lurus ke atas akan menjadi seperti kereta kecil yang bepergian di dalam sebuah pencakar langit.